Apakah benar dan diperbolehkan saat hari Jumat dan bertepatan dengan hari Id, kita tidak perlu sholat Jumat lagi? Karena kita sudah melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Terima kasih Ustaz. Nantikan khair insyaAllah. Hadis seputar ini, itu setidaknya ada 7 hadis. 7 hadis. Ada dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada dari kemudian sahabat yang lainnya, yang Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kesimpulannya? Dua kesimpulannya. Pertama, jika hari Id bertepatan dengan Jumat, bertemu di situ syariat Jumat dengan syariat Id, maka keterangan pertama ada rukhsah. Ingat rukhsah. Untuk bagi kalangan tertentu tidak menunaikan Jumat dan dicukupkan kemudian dengan sholat zuhurnya saja. Awas, bukan gugur kewajiban Jumat, awas. Nggak ada pendapat lo mengatakan gugur Jumat. Jadi jangan antum simpulkan Jumatnya gugur karena bertepatan Idnya dengan Jumat. Bukan, tidak ada keterangan begitu. Yang ada rukhsah. Ini kesimpulan pertama. Bagi kalangan tertentu, untuk dia mendapat keringanan, tidak menunaikan Jumatnya, tapi menunaikan langsung. Yang kedua, tetap berlaku hukum Jumat. Jadi tidak gugur seketika, atau rukhsahnya tidak berlaku, kecuali antum tetap tunaikan Jumatnya. Jadi sholat Id dikerjakan, sholat Jumat dikerjakan. Dua itu ditemukan dalam seluruh rangkaian hadis-hadisnya. Semua mengatakan, apa ijtama'a idain, sungguh telah berkumpul 2 hari raya idain. 2 hari raya itu apa? Hari raya pertama adalah hari Jumat. Jumat itu kan raya setiap pekan. Yang keduanya adalah raya dalam tahunan, Idul Fitri atau Idul Adha, khususnya Idul Adha. Bertemu di 2 waktu itu. Saat bertemu Nabi memberikan pilihan. Pernah Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, faman shalla, maka siapa yang ingin menunaikan salat, faman shalla, gitu kan? Siapa yang ingin menunaikan salat, maka silakan kerjakan. Faqad ajzahu, Allah memberikan pahala baginya. Dan siapa yang ingin mendapatkan rukhsah, maka dia tunaikan zuhur. Ada lagi Nabi mengatakan dalam kesempatan tertentu, maka siapa yang ingin Jumatan kerjakan Jumat, siapa yang ingin ambil rukhsah maka silahkan dia mengerjakan zuhur. Saya akan menunaikan Jumat. Ada lagi ketika berkumpul kata Nabi, laqad ijtama'a idain, sungguh Id telah berkumpul pada keduanya. Saya akan menunaikan Jumatnya. Tunaikan Jumat beliau dan memberikan pilihan pada yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, dari semuanya ini disimpulkan, dilihat. Ketika dilihat ternyata situasi Nabi menyampaikan itu dalam 2 situasi berbeda. Situasi pertama, perhatikan kalimatnya, ketika disampaikan keadaan pada saat itu memang agak menyulitkan untuk menunaikan Jumat. Antum jangan bandingkan masa Nabi dengan sekarang. Zaman sekarang enak, mau nyembeli, fasilitas ada, nyaman, kebersihan bisa cepat, pakaian bisa banyak, bersih-bersih bisa cepat. Antum kondisikan zaman Nabi. Mau nyembeli hewan, di awal-awal masa Islam, nyembeli hewan. Apakah dalam proses penyembelihan, kemudian dalam proses pemotongan sebelumnya, kemudian dalam proses penyamakan, dalam proses cincang, pemisahan, dan sebagainya. Bukankah itu melekat hal-hal yang melekat pada tubuh kita dari darah, najis, macam-macam dan melekat. Kapan antum bisa mendapatkan air? Apakah sebanyak sekarang? Kalau waktunya semakin mepet dengan Jumatan, bagaimana persiapannya? Dan seterusnya di awal-awal masa Islam. Maka pantas rukhsah diberikan seperti orang dalam safar yang tidak menemukan kemudahan dalam menunaikan sholat. Tapi ketika itu sudah semakin mudah, sudah terbiasa, pengalaman semakin ada, maka pilihan-pilihan itu diarahkan pada yang prioritas. Kata Nabi, Jumat lebih prioritas dibandingkan dengan sholat Idnya. Maka dari sini timbangan hukumnya bisa kita ambil. 1, tidak ada satupun sekarang yang memfatwakan bahwa ketika Id itu datang di hari Jumat, Jumatnya gugur. Itu tidak ada fatwa itu dari para ulama. Yang ada adalah pilihan cuma 2. Kalau kondisinya menjadikan Anda bisa menerima rukhsah, maka hukum berlaku di situ. Anda ambil rukhsah Jumat, kerjakan zuhurnya. Tapi kalau tidak ada alasan untuk rukhsah, bahkan bisa Anda tunda dulu sementara, Anda lanjutkan lagi selanjutnya, maka Jumat lebih diprioritaskan. Karena hukum Jumat berada di atas hukum sholat Id. Apa hukumnya Jumat? Wajib. Apa hukumnya sholat Id? Sunnah. Sunnah. Anda ketinggalan yang sunnah tidak mengerjakan, gak ada dosa bagi Anda. Tapi kalau Anda ketinggalan Jumat dan meninggalkannya, dosa bagi Anda. Maka itu yang di atas lebih diprioritaskan. Kalau saya memilih tetap mengerjakan yang Jumatnya dan mengerjakan yang Idnya. Jangan dibalik. Saya pernah punya teman dari Afrika. Itu Masya Allah. Kalau Jumatan, ada sifat malas bagi dirinya. Tapi satu kali dalam masa Id, dia ketiduran. Begitu bangun orang sudah kembali dari Id. Marah-marah. Gimana untuk Id? Kenapa saya nggak dibangunkan? Kenapa saya dibangunkan? Teman-teman bilang, antum nih gimana? Jumat yang wajib, antum santai. Ketinggalan sholat Id yang sunnah, antum marah-marah. Akhi, kalau Jumatan, tiap pekan ada. Kalau sholat Id, setahun nunggunya. Masya Allah. Nah, kalimat itu tidak tepat sebagai hujah. Tidak tepat sebagai hujah. Jadi kalau ingin menimbang hukum, bukan masalah waktunya. Yang ditimbang adalah kekuatan prioritas hukumnya. Paham?
Dan yang kedua adalah situasi yang sedang kita alami dalam kondisi kita mengamalkan amalannya. Sekira itu yang bisa. Jumat bertepatan dengan hari raya, sholat Jumat tetap wajib, ya, nggak ada perbedaan dalam madhab kita, kecuali madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena biasanya sering ditanyakan, karena di Indonesia kan sudah mulai campur aduk madhab, adanya media sosial, adanya alumni-alumni yang tidak berpegang dengan madhab Syafi'i, keluar ngambil madhab lain, pulang ke Indonesia bikin kejanggal. Memang benar pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kita tidak mengatakan sebuah pendapat yang salah, cuman kalau sudah masuk wilayah yang berbeda, ini kadang bikin resah. Sholat Jumat tetap wajib. Maka biasanya dipertanyakan ini, kalian bakal ada kalau jadi kalian sudah menjadi ustaz, nanti ditanya, apakah wajib Jumat? Hari ini hari Jumat, hari rayanya, apakah wajib Jumat lagi? Tetap wajib baik. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, orang yang hidupnya di lembah-lembah. Ini gambarannya kalau di Arab dulu. Jadi kalau mau ke kota, sholat ke Masjid Nabawi ini lewati lembah-lembah terus. Sholat hari ya. Kalau pulang nanti balik lagi sah, dimaafkan bagi mereka. Dan memang Jumat pada dasarnya tidak wajib karena tempatnya jauh. Karena Jumat pada dasarnya tidak wajib, maka tidak wajib Jumat. Tapi kalau di sini wah langsung pakai gaya ini anak santri ini. Yang tinggal hanya 300 orang. Contohnya apa? Anak Cirebon sudah enggak ada. Padahal di samping ada masjid nanti. Nah, ini samping ada masjid nanti dibahas nih. Gimana Bu ya, ini Sendang ada masjid, sini ada lagi. Kok kampung zaman dulu barangkali, luasnya kampung. Sehingga dari ujung ke ujung itu luas banget. Luasnya kampung. Sampai susah bagi yang di ujung untuk datang. Maka boleh membuat di kampung tersebut 2 masjid. Satu. Yang kedua, ini. Dalam mazhab Syafi'i, tidak keluar dari mazhab Syafi'i, masjid tersebut tidak cukup untuk, masjid tidak menampung jamaah, maka boleh membuat masjid yang baru lagi. Masjid tidak menampung jamaah. Lah menampung jamaah ini ada catatan. Imam Al-Qulyubi dan Umairah menyebutkan tentang catatan ini. Disebutkan bahwa tidak cukup oleh siapa? Yang pertama, tidak cukup oleh orang yang dihitung dalam Jumat. Siapa mereka? Mustautinin, akhrar, dhukur, balik. Ya enggak? Ini pertama. Yang kedua, ini disebut semua dalam mazhab kita. Tidak cukup oleh orang yang wajib Jumat. Ente ke bawah enggak kira-kira di sini? Santri? Wajib Jumat enggak kalian? Wajib. Nah, untuk santri-santrinya enggak cukup. Berarti lebih gampang, lebih ringan kan? Berarti masjid ini sudah penuh enggak? Penuh atau tidak? Kepanasan. Boleh buat lagi. Yang kedua, tidak cukup oleh yang wajib. Yang ketiga, ada 4 di sini. Tidak cukup oleh orang yang sah Jumatan. Perempuan masuk enggak? Perempuan masuk atau tidak? Sah Jumatannya? Kalau mau Jumatan sah perempuan, boleh kan? Boleh. Anak kecil? Yang belum balik? Belum balik? Boleh kan? Perempuan, budak-budak, musafir, sah tidak Jumatannya? Baik. Tidak cukup oleh orang yang sah Jumatan. Nah ini, dari ketiga ini aja sudah ada kelonggaran. Begitu mudahnya mengatakan sah, akhirnya pada akhirnya madhab Syafi'i juga mendekat ke madhab lain. Nah kalau masjid besar yang ada di mana? Terbesar di sini. Kalau suruh berkumpul di situ orang yang sah Jumatannya cukup enggak kira-kira? Ya enggak cukup.
yang sah, berarti termasuk perempuan masuk dalam hitungan. Yang keempat, tidak cukup ada orang yang sholat, orang ahli sholat, berarti orang Islam, suruh kumpul di situ, sak kampung, nggak cukup. Ini 4 ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Memang kalau kita pakai pendapat yang pertama yang dikukuhkan tadi, maka banyak masjid yang tidak sah. Karena kalau hanya untuk orang yang memenuhi syarat i'tidad, syarat dianggap tadi, tidak banyak orangnya. Mungkin masjid sana kosong-kosong. Tapi kalau sudah yang kedua, orang yang wajib saja sudah mulai banyak. Musafirin masuk di dalamnya, sah. Mukimin masuk di mukimin, musafirin, musafirin tidak wajib, mukimin. Ketiga adalah orang yang sah. Nah, kalau yang ketiga ini menjadikan lega. Oh, jadi di Sendang sana ada masjid, di samping Sendang ada masjid lagi juga sah. Kenapa? Kalau warga Sendang yang sah sholatnya Jumat untuk kumpul satu masjid nggak bakal cukup. Apalagi yang keempat tadi bagaimana? Orang yang boleh sholat suruh kumpul di masjid itu kalau tidak cukup baru kita boleh membuat masjid yang baik. Tapi ingat, pendapat yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat ini adalah dalam kasus tertentu. Artinya jangan langsung ke situ. Upayakan kita mengutamakan satu masjid. Kalau ternyata ada tuntutan boleh 2. Yang penting jangan berantem. Ukhuwah harus dijalin. Caranya gimana? Ya tuker-tukeran deh. Kadang-kadang dihalau. Kamu jangan masjid sana, enggak boleh. Masjid sini enggak boleh. Wah, ini berantem.